Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini, begitu hitungan suara quick count masuk 30%, bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Karena itu kehendak dari sejarah. Orang melihat kontras dari kaum oportunis pergi pada kaum yang ingin menyelamatkan Indonesia. Ini negeri, this is the country of opportunities, but being managed by the opportunists. Negeri yang punya oportunitas tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri yang mempunyai oportunitas tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itulah statement yang menggemparkan daripada Rocky Gerung. Rocky Gerung memaparkan statementnya yang bisa menggemparkan lawan-lawan Anies, bisa mengklepek-klepek lawan-lawan Anies karena pernyataan-pernyataan daripada Rocky Gerung yang memang benar adanya. Anies Rashid Baswedan akan menang pada Pilpres 2024 ini dengan menang telak. Dan bahkan pada lanjutan video ini juga dia mengatakan kalau menang 80% itu tidak adil bagi kandidat-kandidat yang lainnya. Terzalimi sekali. 50%, 51% saja cukup daripada lanjutan video ini. Saya sangat setuju secara pribadi dengan narasi daripada Bapak Rocky Gerung, di mana walaupun di media yang diumbar di sana sini tidak adanya lembaga survei yang memenangkan Anies. Sedikit sekali lembaga survei yang memenangkan Anies, karena lembaga survei ini adalah manusia, lembaga survei ini adalah orang-orang biasa, dan kebanyakan daripada lembaga survei ini adalah pro penguasa. Sehingga make up daripada lembaga survei ini memang sangat-sangat besar adanya. Saudara sekalian, beranjak daripada Anies Rashid Baswedan yang selalu ditindas, selalu dibacot dan selalu dizalimi, maka rakyat Indonesia akan sadar bahawa Anies Rashid Baswedan lah yang akan menang dan yang akan membawa perubahan bagi Indonesia. Kenapa dia selalu ditindas, diintimidasi, dizalimi segala macam? Karena banyak yang takut apabila Anies Rashid Baswedan menang, maka program-program yang tidak masuk akal ataupun program-program hutang-hutang negara ini akan dihentikan oleh Anies Rashid Baswedan. Itu kekhawatiran. Banyak yang memperkirakan demikian. Tapi beranjak daripada semua itu, rakyat sudah sangat arif, sudah sangat bijak. Rakyat-rakyat yang independen, rakyat-rakyat yang tidak menjilat, rakyat-rakyat yang berfikir jernih akan memenangkan Anies pada Pilpres 2024 karena atas dasar bahawa Indonesia ini perlu perubahan, perlu kemajuan yang signifikan sehingga tidak menyuburkan korupsi, dan dengan tidak menyuburkan korupsi Indonesia akan makmur karena korupsi ini telah menggerus uang negara. Satu kasus saja sampai 81 triliun, belum kasus-kasus yang lainnya. Seperti TPPU yang pernah diutarakan oleh Mahfud MD 300 triliun lebih. Bahkan sekarang kabar tersebut menghilang.
Entah karena apa dan mengapa, kita tidak pernah tahu karena kita bukan hidup di lingkar penguasa. Itulah saudara sekalian, Anies insya-Allah menang. Yang terzalimi itu biasa yang terbaik. Karena pohon yang tinggi akan selalu dihempas oleh angin. Apabila tidak ingin dihempas oleh angin, itulah pohon yang rendah seperti rumput yang selalu diinjak-injak orang. Semoga Anies tetap berjaya dan menang pada Pilpres 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kemungkinan alternatif. Nggak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%. Kita hanya butuh 51%.